Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rahmadila dengan NIM 21181890039. Saya dari kelas 3A Pendidikan Matematika Universitas Galuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai statistika dengan 7 keterampilan dasar mengajar. Sebelumnya, menurut hasil penelitian Tournai 1979, terdapat 7 keterampilan dasar mengajar. Yang pertama adalah keterampilan membuka dan menutup pelajaran, yang kedua adalah keterampilan memberi penguatan, ketiga adalah keterampilan bertanya, keempat adalah keterampilan menjelaskan, dan kelima keterampilan mengadakan variasi, keenam keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil, dan yang terakhir ketujuh adalah keterampilan mengelola kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai. Kepada ketua kelas, silahkan untuk memimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Para siswa diharapkan berdiri. Siswa dapat duduk kembali. Baik, terima kasih. Ketua kelas, silahkan duduk kembali. Pada pertemuan kali ini, saya akan mengajar mengenai matematika. Pada bagian statistika, apakah ada yang tahu mengenai statistika? Ya, statistika erat kaitannya dengan data. Dapat dilihat di depan, ada layar monitor PowerPoint berupa materi statistika. Statistika kaitan eratnya dengan data. Nah, untuk jenis data terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu data tunggal dan data berkelompok. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama yaitu dengan wawancara, kedua dengan angket, dan yang ketiga dengan observasi. Ada juga cara penyajian data. Cara penyajian data dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu dalam bentuk tabel, kedua dalam bentuk diagram, dan terakhir ketiga yaitu dalam bentuk grafik. Yang terakhir ada pengolahan data. Dalam bab ini, pengolahan data dibagi menjadi 3, yaitu mean, median, dan modus. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai penyajian data. Untuk penyajian data tunggal dibagi menjadi 3, yaitu yang tadi, bentuk tabel, dalam bentuk diagram, dan dalam bentuk grafik. Nah, untuk dalam bentuk tabel, penyajian data tunggal dapat dilihat di PowerPoint. Seperti ini contohnya. Dan untuk penyajian dalam bentuk diagram, pada data tunggal dibagi menjadi 3, yaitu ada diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Dapat dilihat contohnya pada layar monitor. Dan yang terakhir, penyajian data tunggal adalah penyajian dalam bentuk grafik seperti contoh yang di depan ini. Yang pertama adalah penyajian data berkelompok dalam bentuk tabel, dan yang kedua ada penyajian data berkelompok dalam bentuk diagram garis, seperti contoh di depan. Silahkan siswa duduk dalam berkelompok. Untuk satu kelompoknya bisa mencapai 5 orang. Baik, setelah kalian duduk dalam berkelompok, jika kalian tidak memahami apa yang tadi saya sampaikan, atau kalian ingin bertanya, ingin bertukar informasi dengan teman-teman rekan-rekan kelompoknya, silahkan. Saya beri waktu 10 menit untuk kalian mengajukan pertanyaan kepada saya ataupun kelompok lain. Baik, untuk kelompok 1 silahkan untuk mengajukan pertanyaannya. Apakah ada kelompok lain yang ingin menjawab? Dikarenakan semua kelompok telah menyampaikan pertanyaannya, maka pelajaran kali ini saya tutup. Sebelum saya mengakhiri pelajaran, pada pertemuan kali ini kita membahas mengenai penyajian data tunggal dan data kelompok. Untuk penyajian data tunggal dibagi menjadi 3, yaitu dalam bentuk tabel, dalam bentuk diagram, dan dalam bentuk grafik. Untuk penyajian data berkelompok yaitu dalam bentuk tabel dan diagram. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalian bisa menggali informasi lain dalam buku paket ataupun media internet. Untuk soal pada halaman 59 bisa kalian kerjakan. Pada pertemuan selanjutnya saya akan cek. Terima kasih kepada semuanya. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Baik, terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, yaitu pembelajaran matematika, kita akan membahas mengenai statistika. Apakah ada yang tahu apa itu statistika? Di depan terdapat berbagai penyajian data dalam PowerPoint ini. Amatilah berbagai macam penyajian data dan dua jenis data tersebut. Berikut merupakan adalah keterampilan poin pertama, yaitu membuka atau menutup pelajaran, yaitu membuka pelajaran. Membuka pelajaran adalah usaha yang dilakukan oleh guru dalam kegiatan belajar mengajar untuk menciptakan prakondisi bagi siswa agar mental maupun perhatian terpusat pada pengalaman belajar yang disajikan, sehingga akan mudah mencapai kompetensi yang diharapkan. Setelah kalian memperhatikan apa yang saya jelaskan di depan, apakah ada yang belum dimengerti? Silakan untuk bertanya. Terima kasih yang telah bertanya. Di depan terdapat soal penyajian data. Apakah ada yang bisa menjawab? Ya, silakan. Terima kasih yang telah menjawab sambil guru menyentuh pundak siswa. Berikut merupakan keterampilan dasar mengajar poin kedua, yaitu keterampilan memberi penguatan. Terdapat dua, yaitu penguatan secara verbal. Merupakan penguatan yang paling mudah digunakan dalam kegiatan pembelajaran yang diberikan dalam bentuk komentar, pujian, dukungan, penguatan, atau dorongan yang diharapkan dapat meningkatkan tingkah laku dan penampilan siswa. Seperti tadi, kata terima kasih telah menjawab dan jawaban yang memuaskan. Selain itu, ada penguatan nonverbal, dilakukan berbagai cara seperti mimik, gerakan badan, gerakan mendekati, sentuhan, dan kegiatan yang menyenangkan dan pemberian simbol ataupun benda. Seperti tadi, mengusap pundak siswa yang telah menjawab soal. Selain itu, terdapat poin keterampilan bertanya. Seperti tadi saya bertanya kepada siswa, apakah ada yang belum dimengerti? Terus apakah ada yang bisa menjawab soal tersebut? Itu merupakan contoh keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya merupakan salah satu cara efektif untuk mendorong kemampuan berpikir seseorang. Selain itu, terdapat dampak positif yang didapatkan dari para siswa dari bertanya. Yang pertama adalah meningkatkan prestasi siswa dalam proses belajar mengajar. Kedua, membangkitkan rasa ingin tahu siswa dalam suatu masalah yang sedang dihadapi atau dibicarakan. Yang ketiga adalah memusatkan perhatian siswa terhadap suatu masalah yang telah sedang dibahas. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai penyajian data dalam bentuk tunggal dan data berkelompok. Di depan ini merupakan penyajian data tunggal. Terdapat 3 macam penyajian data. Yang pertama yaitu tabel, diagram, dan grafik, dan seterusnya. Berikut merupakan keterampilan dasar poin yang keempat, yaitu keterampilan menjelaskan. Menjelaskan adalah penyajian informasi secara lisan yang diorganisasikan secara sistematik yang bertujuan untuk menunjukkan hubungan antara sebab dan akibat yang diketahui dan belum diketahui. Komponen keterampilan menjelaskan ada 2, yaitu keterampilan merencanakan penjelasan seperti tadi. Saya di sini akan menjelaskan mengenai materi penyajian data tunggal dan data kelompok. Dan yang kedua adalah keterampilan menyajikan penjelasan. Seperti di depan merupakan penyajian data tunggal. Terdapat 3 macam penyajian data, yaitu data dalam bentuk tabel, diagram, dan grafik. Selain itu, terdapat keterampilan dasar poin 5, yaitu keterampilan mengadakan variasi. Terdapat 3 variasi, yaitu variasi dalam gaya mengajar, seperti variasi suara, yang tadi terdapat intonasi, senyapan, yaitu jarak antara penjelasan satu dan penjelasan yang kedua. Mengadakan kontak pandang, yaitu memandang siswa untuk menjelaskan. Yang kedua adalah variasi dalam pola interaksi, seperti variasi guru dalam menjelaskan di papan tulis ataupun berjalan kepada siswa. Yang ketiga adalah variasi dalam penggunaan alat bantu pembelajaran, seperti saya tadi menjelaskan menggunakan media pembelajaran yaitu PowerPoint. Mohon perhatiannya, setelah saya tadi menjelaskan, kalian bisa duduk secara berkelompok untuk mendiskusikan apa yang tadi saya jelaskan dan untuk bertukar informasi apabila ada yang belum mengerti. Nah, berikut merupakan keterampilan dasar poin ke-6, yaitu keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Diskusi kelompok kecil adalah suatu proses yang teratur dalam melibatkan kelompok siswa dalam interaksi tatap muka kooperatif yang optimal dengan tujuan berbagai informasi atau pengalaman, mengambil keputusan, atau memecahkan suatu masalah. Dalam kondisi tadi, saya melakukan diskusi kelompok kecil untuk berbagi informasi atau pengalaman yang telah saya sampaikan barusan. Selain itu, tadi juga terdapat keterampilan dasar mengajar poin ke-7, yaitu keterampilan mengelola kelas.
Keterampilan mengelola kelas merupakan keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikan ke kondisi yang optimal jika terjadi gangguan, baik dengan cara mendisiplinkan atau melakukan kegiatan remedial. Contohnya seperti tadi, saya memberikan perhatian dengan kalimat mohon perhatiannya. Lalu memusatkan perhatian kelompok dengan memberi arahan, jika ada yang sudah silakan kumpulkan ke depan. Setelah menganalisis berbagai macam penyajian data, siswa dapat membedakannya. Siswa dapat menjawab soal-soal berikut. Berikut merupakan keterampilan dasar yang poin pertama, yaitu keterampilan membuka dan menutup pelajaran, yaitu keterampilan menutup pelajaran. Menutup pelajaran dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan guru untuk mengakhiri pelajaran dengan maksud untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang apa yang telah dipelajari siswa serta keterkaitannya dengan pengalaman sebelumnya. Mengetahui tingkat keberhasilan siswa serta keberhasilan guru dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Seperti tadi, saya berbicara mengenai setelah menganalisis berbagai macam penyajian data dan siswa dapat membedakannya. Untuk mengetahui keberhasilan siswa, siswa dapat mengerjakan soal-soal berikut yang telah disiapkan oleh guru. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.